Oke, selamat pagi. Jadi dalam video kali ini saya akan jelaskan tentang software freezing ya. Jadi di ini ya untuk membuat rancangan gitu. Jadinya kalau misalnya membuat penelitian atau apa namanya TA ya tentang IoT nggak bisa lepas dari program ini sebenarnya. Selain ini ada yang lain yaitu apa namanya AutoCAD apa ya ini Eagle ya, itu bukan AutoCAD ya, pokoknya yang perusahaan yang AutoCAD yang bikin ya, Eagle gitu sana, tapi yang lebih user friendly dan populer yang ini gitu ya, seperti itu. Jadi cara downloadnya sudah saya kasih tahu minggu lalu ya. Oke, jadinya ini kalau kalian buka otomatis nanti sudah ada ini ya, macam-macam ini. Ini bisa kita gunakan untuk membuat breadboard ya, rancangan breadboard, skematik listrik dan PCB, dan codingan juga bisa langsung jadikan satu di sini gitu ya. Seperti itu. Intinya codingannya nggak bisa jalaninnya ya pakai Arduino nanti ya, pakai ini, tapi apa namanya bisa kalian tulis ini sehingga ketika ada keperluan itu bisa jadikan satu di sini sehingga nggak kececer gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi di sini saya mulai dari breadboard ya. Breadboard. Mungkin itu aja yang dijelasin. Nanti skematik dan PCB itu nanti di aplikasi IoT mata kuliah pilihan saya jelasin di sana ya. Karena TA juga banyak yang berakhir di breadboard aja juga dan tidak masalah menurut saya. Karena apa namanya kita bukan elektro gitu ya, seperti itu. Oke, jadinya ini adalah yang full size itu ya, full size bisa di sini. Ya, ada yang lebih kecil, ya, yang half size, ya, half size, yang setengah gitu. Ini sesuai yang dijual di toko-toko ya, toko online maksudnya. Yang full, ya, bedanya di sini yang plus itu ada tanda warna-warninya di pinggir gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat ini ya, apa namanya breadboard ini gitu ya, breadboard ini. Jadi misalnya ini, oke, ini intinya ini habisin selalu lama adanya. Oke, itu, ya. Oke, seperti ini ya. Jadinya bisa kita lihat misalnya taruh ini ya, taruh DHT22 di sini, RHT di sini, tapi kurang lebih sama dengan DHT22 ya. Itu yang kita ambil aja. Nilainya di sini kalau core ya, kita masuk core itu ada ini basic yaitu resistor ya. Resistor untuk menghambat arus ya, untuk membuat kecil. Ini sebelumnya nanti kita pelajari di sensor dan transducer, sensor itu apa gitu. Sensor itu ini ya, intinya semua sensor itu kerjanya itu membangkitkan listrik gitu. Jadinya mengukur konduksivitas suatu zat alam gitu ya, misalnya suhu dan sebagainya, itu dalam apa namanya konduktivitas listrik gitu, dan menghasilkan arus yang sangat kecil. Ini berapa arus yang dihasilkan, segitulah suhu konversi energi suhunya. Jadinya begitu cara mengukur apa namanya ini ya, suhu kelembaban udara misalnya itu menggunakan listrik. Jadinya bukan beda dengan pengukuran suhu dan menggunakan raksa atau zat kimia yang terkonversi. Jadi di sana jadinya ujung-ujungnya dalam apa namanya semua sensor itu ya yang dibaca adalah jumlah arusnya, sehingga sebab itu kenapa banyak sensor yang memerlukan resistor gitu ya sana. Ini sana juga ada kapasitor gitu ya untuk apa namanya menampung ya sana dan lain-lainnya ya. Jenis kapasitornya ya. Jenis kapasitornya. Kalau di sini kalau misalnya kalian elektronika gitu, kalian akan di sini ya, dan transistor gitu misalnya sana ya banyak.
Tapi di sini kalau saya sendiri lebih memilih menggunakan modul ini ya. Nanti saya jelasin juga di pertemuan yang lain apa bedanya menggunakan modul dan dari dasar. Tapi kalau untuk IT ya ini ya apa namanya karena lebih bagus dan lebih efektif menggunakan modul yang sudah jadi begitu ya sana. Itu karena sudah lebih pakem juga. Oke, seperti itu ya di core dan di sini adalah jenis input. Ini input di sini yang tidak dibahas dalam ini misalnya tombol, terus ini ya apa namanya potentiometer ini kita tidak bahas karena itu arahnya ke elektronika. Artinya ini Spritz bukan untuk elektronika, bukan untuk IoT tapi untuk elektronika secara dasar ya. Seperti ini input yang masih manual ini kita tidak bahas di sini ya. Karena kita prioritaskan di mata kuliah yang 2 SKS dan singkat ini kalian benar-benar paham bagaimana komunikasi data dan membuat antar muka web dan bisa nyambung karena saya di bimbing TA itu sering sekali mengulang topik ini ya apa namanya berkali-kali gitu kadang-kadang ya seperti itu. Gak semua mahasiswa sih seperti itu ya. Ya seperti itu. Di sini input adalah input ya. Terus output umumnya adalah lampu ya, lampu terus ini ya, apa namanya RGB terus LCD. Nah, ini juga kita tidak terlalu banyak bahas. Terus ini ya, piezo speaker ya, istilah lainnya adalah ini ya, buzzer gitu ya, buzzer dan beep 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 gitu. Pokoknya ngulang-ngulang hal yang sama itu makanya disebut buzzer gitu ya. Seperti itu. Servo dan sebagainya. Jadinya motor dan lain-lain itu semuanya output ya, lampu dan sebagainya. Jadi kalau kalian lihat film-film zaman dulu semuanya berbasis LED karena belum ada ini ya. LED yang dimaksud sini LED lampu itu ya, ini semua basis ini kalau misalnya merah berarti ada gang bahaya dan sebagainya. Terus 7 segment mungkin kalian sering lihat ini 7 segment ini ya maksimal tuh angka 8 kalau nyala semua angka 8 jadinya kalau 9 misalnya yang kanan yang kiri bawah hilang ininya angka ini bisa digunakan untuk membentuk ABCD dan macam-macam gitu kan seperti itu. Oke, itu ini output dan ini ya dan IC ya, macam-macam itu ya. Terus power ya, dan sebagainya ya. Itu tentang power kita bahas di mata kuliah pilihan. Oke. Nah, ini jadi kita balik ke fungsi breadboard ya. Breadboard. Ini misalnya kalau aplikasi sederhana gini mungkin kita nggak perlu yang ini tapi half cukup ya. Oke, hilang deh. Oke, di sini kita masukkan di sini. Ini langsung otomatis ada hijau ke bawah ya, ada hijau ke bawah, ada hijau ke bawah, ada hijau ke bawah. Oke, di sini rangkaiannya bersifat paralel gitu ya, paralel. Jadinya satu baris ini saling terhubung ya, saling terhubung seperti itu. Ya. Sini, oke. Seperti itu. Dan di sini kalau kita klik di sini ada tulisan VCC. Ya, VCC berarti sana kutub positif. Jadinya di sini juga kelebihannya kita bisa tahu VCC berarti kutub positif. Jadi kita nggak usah ngapalin ya VCC kutub positif dan kadang lambat. Ya data signalnya ini data di sini ya data. Ininya di sini DHT11 ini kurang lebih dia RxTX jadinya langsung tanpa sinkronisasi ya ini. Terus ini ground ya, ground 1 dan ground 2 biasanya itu ya. Ini itu ya. Yang dipakai biasanya ground 2-nya gitu ya sana. Nah, yang kalau kalian cari di toko cari yang ini ya, apa namanya yang pinnya 3 jangan pinnya 4 karena ribet ya itu. Sana jadinya sini nanti ini yang kita koneksikan ke Arduino gitu ya, seperti itu. Oke, nah di sini Arduino bisa kita cari di sini. Ya, logo unlimited itu ya. Ya. Ya itu ya, ini misal Arduino kita keluar di sini. Ya, seperti ini ya. Oke, nah itu. Nah, bagaimana menghubungkannya? Jadinya di sini karena ini satu baris ya, misalnya kita bisa tarik kabel ya, kita tancapin kabel. Ini ya, jadinya ini pertama ini ground ya, ground. Jadinya ini dari mana aja boleh, 4 yang ini mana aja boleh. Kita cari di sini yang tulisannya GND ya. Jadi kalau GND ya ke GND gitu ya. Sana. Sini ya, GND. Sini. Set gitu ya. Ini terhubung ya, terhubung dia. Oke, mana ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya VCC ya.
Sini 3,3 sampai 5,5, berarti boleh kalian masukin di 5 volt ataupun 3,3 gitu ya. Seperti itu. Ya, 5 boleh, 3 boleh. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah data ya, data. Ya, data. Nah, di sini bisa kita koneksikan misalnya datanya di ini ya, RX-nya, atau di mana aja boleh Kak ya. 2 sampai ini boleh ya, mana aja boleh. Ini. 2 juga boleh, di RX juga boleh ya, mana aja boleh ya. Intinya ini berfungsi ganda, intinya kalian taruh di TX juga boleh untuk di HT11 ya gitu. Tapi di RX yang paling pas kalau misalnya nggak kepake gitu ya. Misalnya di sini digunakan untuk komunikasi data, intinya yang pas juga 2 gitu ya. Karena ini jadi prioritasnya utamakan sensornya. Kalau sensornya bisa di mana aja, utamakan tidak menggunakan RX-TX dan tidak menggunakan yang ada lambang stripnya ini ya. Itu ada fungsi khususnya itu ya. Itu gunakan sana ya. 2 gitu. Misalnya gitu, intinya itu prioritas. Kalau misalnya terkoneksi lebih dari 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatiin di sini fungsi breadboard-nya sebenarnya tidak maksimal ya, tidak maksimal digunakan. Ya, tidak maksimal digunakan. Nah, kenapa tidak saya bilang tidak maksimal digunakan ya, karena tidak menggunakan yang pojok-pojok ini gitu ya. Ya, misalnya gimana kalau kita menghubungkan lebih dari satu sensor gitu misalnya sini. Nah, kita pakai apa namanya, sensor cahaya gitu misalnya ya. Sensor cahaya ya. Ya, itu. Di sini ya. Pin 1 ya. Ya, pin 0. Nah, ya. Betulnya di sini biasanya ini ya, menggunakan apa namanya, di pin 0, pin 1-nya ya. Pin 1-nya itu dikasih resistor gitu ya. Seperti itu. Ininya di sini kan cuma 2 pin. Kalau 2 pin biasanya arus dan apa namanya ini diganti ya. Ini kalau nggak salah kita googling. Ini karena saya menjelaskan fungsinya aja gitu ya, sana nggak sampai ini bisa kalian ganti ini misalnya, kalau nggak salah sih ini ya 47 ohm ya, seperti ini langsung berubah warnanya. Nih kalau orang elektro mungkin hafal warnanya menandakan berapa ohm, tapi saya bukan, jadinya walaupun alumnus elektro tapi saya nggak hafal jadinya. Itu ya, saya dari dulu berharap kenapa nggak ditulis aja langsung gitu, cukup pakai kaca pembesar gitu ya, lebih gini ya, seperti itu. Ini ya, intinya ini sana kita masukkan di ini ya, analog. Nah, sekarang ini di sini jadinya ini adalah power, di sini adalah ground. Nah gitu kan, misalnya ya, kan kita nggak bisa gabungin di sini ya, kita nggak bisa gabungin di sini, gimana caranya gitu ya. Ini kalau di dunia nyata ini nggak bisa kita. Kalau di sini bisa ya, bisa aja kita masukin ini, masuk ke 5 volt gitu, bisa aja ya. Kemudian 5 voltnya nganggur gitu. Groundnya juga ada 2 ya, bisa aja sih gitu. Tapi kalau misalnya nanti lebih banyak lagi koneksinya gimana gitu kan ya. Gimana ininya bisa kita hapus ininya. Hapus ininya. Ya. Itu jadi data aja kita pakai. Jadinya di sini bisa kita ini pakai yang samping ini gitu ya, pakai yang samping. Jadinya di sini misalnya ini ground ya, ini ground ya, ground. Di sini bisa kita koneksikan yang jalur biru ya, baru. Ini bisa kita lihat ini hijau, berarti satu baris ini semuanya sama gitu ya. Ini kita masukkan di red gitu ya, seperti itu ya. Dan ini ya, VCC kita masukkan juga sama di red. Jadi ini paralel ya. Sorry, seri ya, seri nyambung. Benar paralel benar. Ya, di sini ya. Seperti itu. Bisa kita satu baris gitu ya. Dan sekarang tinggal kita koneksikan ini, kalau misalnya sama-sama 5 volt, kita sama-samakan aja 5 volt di sini. Sorry, kebalik ya. Ini ground, sorry. Lupa. Ini ground. Oke, jadinya ini geser ke atas dikit. Gitu ya. Biar kelihatan, jadinya ini sebagai satunya bisa kita taruh bawah. Ini nggak mesti paling ujung ya, paling sini juga nggak apa gitu. Karena nih dari manapun sama ya. Jadinya membentuk
loop, dia yang membentuk loop di sana, apa namanya, intinya muter dia ya, satu arah gitu, intinya seperti itu. Ini dia jalan ya. Di sini semua sudah terhubung. Ini itu fungsi di samping ini adalah untuk memparalelkan ini ya, memparalelkan kutub negatif yaitu ground dan kutub positif yaitu VCC gitu ya sana. Jadi kalau secara VCC berarti sana gitu ya. Kenapa ada dua sisi? Biasanya untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk misalnya kalau kita maunya 3,3 volt sama 5 volt terpisah gitu, seperti itu bisa bisa ya sana. Seperti itu. Oke. Jadi itu fungsinya breadboard ya. Gitu tuh jalan. Oke, terus gimana kalau nggak ada pinggirnya gitu misalnya ya, kalau kita mau bikin yang lebih kecil lagi gitu ya. Jadinya mini segitu ya. Ini ya simple. Kita hapus dulu. Oke, satu ya. Oke, itu ya. Gitu ya. Ini bisa kita koneksikan di sini. Bisa koneksikan di sini. Ini. Oke itu. Nah di sini kalau nggak ada samping kininya gimana caranya kan gitu mungkin kalian mikir ya. Di pertama kita koneksikan aja datanya dulu ya tanpa banyak mikir ya. Data terus ini juga analog kita koneksikan. Oke udah. Ya kalau analog sama aja mana aja ini bisa kalian lengkungin supaya bisa kelihatan gitu ya. Ini juga bisa kalian lengkungin supaya lebih kelihatan jelas gitu ya, misalnya. Jadi kadang saya juga kalau bimbingan ada yang ini ya. Nggak, ini bisa lebih kelihatan jelas ya. Oke itu. Nah di sini gimana kita memparalelkan powernya ya simple ya sama. Kalian bisa gunakan kok ini sebagai powernya gitu ya. Misalnya ini ya untuk ini ya groundnya ini untuk baris ini untuk powernya gitu kan ya. Seperti itu. Bisa kalian ini kan efisiensinya di sini paralel dan groundnya di sini gitu ya. Dan ini bisa kalian koneksikan ini power ke 5 volt dan ini ke ground gitu ya. Bisa seperti itu ya. Koneksikan ya, supaya lebih kelihatan. Ya ini juga bisa kalian ganti warnanya ya. Biasanya kalau ground saya suka kasih warna hitam. Kalau ini saya kasih, kalau VCC saya kasih warna merah. Gitu ya. Seperti itu. Misalnya ya. Gitu. Ini seperti itu bisa kita lihat koneksinya ya. Kok ini bisa kelihatan bisa kita lihat seperti ini. Gitu ya. Itu ini bisa kita lihat koneksinya seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya alatnya lebih banyak lagi tapi mau pingin menggunakan yang kecil gimana ya tinggal kalian ambil tarik garis ke sini gitu ya tarik ke sini ini otomatis ada masih dapat lagi bonus lagi 4 koneksi untuk ground ini warna terakhir jadinya ini ya menyesatkan bisa black sebetulnya bisa kalian paralelkan ke samping lagi nah begitulah cara kerja rangkaian elektronika gitu ya seperti itu ya. Jadi ini sama dengan PCB ya seperti ini ya, kurang lebih itu bisa kalian buat ininya otomatis ya ini kalian lubangnya nanti apa namanya bisa kalian keren-kerenan gitu bisa membuat PCB auto root ini terus skematik ya otomatis dapat yang seperti ini ya auto root itu otomatis koneksinya ini bisa geser sini ya. Gitu ya. Dari sini sensornya humidity-nya bisa kurang lebih sama ya dan ini terhubung ke ininya. Tapi di sini biasanya saya membuat manual kalau yang ininya karena pakai auto root juga dan kenapa nggak mau pas gitu ya nggak mau pas di sini bagus jelek hasilnya gitu ya. Jadi seperti itu ya nggak mau otomatis rapi gitu ya. Itu ya
Jadinya itu kalian nggak usah pusing mikirin ini dan ini ya. Kalau PCB nanti di aplikasi IoT saya jelasin ya. Skematik juga di sini sama kurang lebih. Oke, itu kurang lebih tentang freezing. Nanti kita lanjut dengan video tentang ini ya. DHT11-nya disambung ke Arduino beneran gitu ya dengan video kamu. Oke, sekian. Terima kasih.